Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita tegaskan kembali intisari dari apa yang telah kita bahas bersama di sesi yang pertama. Satu, bahwa sebetulnya para tokoh yang diceritakan di dalam pewayangan itu banyak yang sebetulnya merupakan tokoh historis. Nah, terlebih kalau tokoh itu dikaitkan dengan ilmu sastra jendro Hayuningrat Pangrawatting Diu. Jadi tokoh seperti Tesi Wisrawa, Dewi Sukesi, Rahwana itu nyata adanya. Pernah hidup sebagai manusia di bumi dan jiwanya bisa disaksikan keberadaannya pada saat ini di dimensinya masing-masing. Dan yang kedua, sastra jendro Hayuningrat ini sebetulnya adalah ilmu yang luhur. Ini adalah ilmu Nusantara tentang bagaimana manusia itu bisa menyempurnakan jiwanya. Bagaimana manusia itu bisa mencapai tataran jiwa ilahi atau menjadi manusia yang sempurna. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika Anda mempertanyakan kapan para tokoh historis ini hidup, saya mengungkapkan apa yang bisa saya temukan. Kalaupun kemudian ada narasi di tempat lain di luar sana berbeda, itu wajar saja karena temuan orang kan lumrah berbeda. Apalagi ini kita melampaui pendekatan filologis dan arkeologis, tapi betul-betul menggunakan pendekatan secara spiritual. Sejauh yang saya temukan, cerita tentang Sri Krishna sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi sekitar 5.500 tahun yang silam. Ya, adalah nyata adanya Sri Krishna ini adalah seorang avatar yang hidup di masa yang silam. Jauh lebih tua ketimbang keberadaan Yesus Kristus. Ya. Jadi 3.500 tahun sebelum ada Yesus itu sudah ada avatar yang bernama Sri Krishna. Nah, maka cerita Bharatayuda dengan asumsi bahwa itu benar, ya, itu terjadi di masa-masa itu. Tentu fakta yang terjadi belum tentu seperti yang diceritakan dalam pewayangan, pasti ada yang agak berbeda. Ya. Jadi kalau saya boleh memberikan semacam penilaian, akurasi dari cerita yang disampaikan oleh pengarang dari Mahabharata dan Bharatayuda itu ya kisaran 50% lah ya. Tapi ini lebih oke ketimbang yang kisah Ramayana. Nah, yang Ramayana ini jauh lebih tua. Dan ini yang susah dinalar karena kalau sains modern itu kalau melacak mundur peradaban ya, itu paling jauh ke masa 6.000 tahun sebelum Masehi. Nanti mentok-mentoknya di peradaban Sumeria ya, dan yang sebangsa dengan itu. Sulit untuk membayangkan ada peradaban lebih tua dibandingkan masa-masa itu. Padahal ada teori lain kan tentang teori Atlantis, teori Lemurian, itu bicara tentang fase yang lebih tua. Kalau Atlantis itu sekitar 10.000 sampai 11.000 sebelum Masehi, maka Lemurian itu lebih tua lagi sekitar 1.000 tahun sampai bukan 1.000, 100.000 sampai 110.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat-sangat tua. Nah, cerita Ramayana ini kuno banget. Jadi kalau Anda bertanya tentang kapan sebetulnya Resi Wisrawa hidup, kapan Rahwana itu hidup, kapan Dewi Sukesi itu hidup, ya, jawaban saya adalah sekitar 700.000 tahun sebelum Masehi. Lebih tua dibandingkan mereka itu adalah tokoh yang disebut sebagai Harjuna Sosrobahu. Ini bicara tentang sejarah yang terjadi sekitar 1 juta tahun yang silam. Pertanyaannya, apakah ini masuk akal? Ya tinggal kita telusuri saja. Pertama, kapan pertama kali manusia itu ada? Yang kedua, kapan bumi ini ada? Kalau pakai pendekatan saintifik, kan jelas dinyatakan bahwa bumi ini ada 4.000, salah, bukan 4.000, 4,5 miliar tahun yang silam. Ya, saya ulangi, bumi ini sudah ada, dimulai proses mengadanya itu sejak 4,5 miliar tahun yang silam. Jadi kalau 1 juta dibandingkan dengan 4,5 miliar, ini kan sebetulnya bukan waktu yang lama. Nah, kalau Anda bertanya kapan manusia pertama kali ada, ya terserah Anda mau
pakai teori yang mana? Kalau Anda bertanya pada saya, sejauh temuan saya bisa mengatakan bahwa manusia itu pertama kali ada dalam bentuk seperti kita gitu ya, seperti Homo sapiens. Soal ukuran itu beda cerita, itu bisa lebih besar dibandingkan yang sekarang ada di masa lalu itu ya. Itu sekitar 10 juta tahun silam, dengan mekanisme yang saya sebut sebagai Jawoto ngajelmo ya, atau para makhluk cahaya yang itu mentransformasi tubuhnya menjadi makhluk dengan badan fisik ya. Makanya dalam tradisi Jawa itu dikatakan bahwa manungsa kui Jawoto kang ngajelmo. Manusia itu adalah dewa yang mengijawantah. Dia memang bertransformasi menjadi makhluk yang bertubuh fisik seperti ini. Dan dari situ nanti Anda akan tahu bagaimana peran dari tokoh yang kita sebut sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Apa pula kaitannya dengan Eyang Semar ya. Nah, sekali lagi, apa yang saya katakan ini tidak usah langsung dipercaya ya. Ini hanya sebuah, ya katakanlah kalau buat orang lain kan teori yang saya temukan lewat pendekatan sains spiritual. Jadi salah satu Jawoto atau salah satu makhluk cahaya yang mengejawantah, menjelma di bumi menjadi manusia, itu adalah yang disebut sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Pertama kali menjadi manusia pada era 10 juta tahun yang silam ya. Jadi Sang Hyang Ismoyo Jati itu yang menjelma menjadi manusia di tanah Jawa atau Nusantara. Apakah tempat lain ada? Tentu saja ada, ceritanya berbeda-beda ya. Maka kalau dalam teori saya tidak bisa dikatakan bahwa manusia itu cuma berasal dari sepasang bibit ya. Enggak. Masing-masing ras ini punya bibitnya sendiri. Makanya mitologi masing-masing peradaban juga bisa berbeda, tapi ada kemiripan. Coba Anda cek deh cerita tentang bagaimana manusia pertama muncul di Yunani, bagaimana itu juga muncul di tanah India. Pasti ceritanya sama. Pertama kali adalah ada dewata, dewa yang kemudian menjelma jadi manusia. Cina juga sama. Di Indonesia aja kalau cek misalnya ke Bugis ya, merujuk pada Lagaligo, itu juga sama. Manusia itu muncul dari mana? Dari dewa. Saya bisa mengatakan bahwa itu bukan hayalan sebetulnya. Pada titik itu adalah kebenaran. Ya. Gitu. Jadi teori saya tentang jadi manusia adalah memang pertama kali manusia itu adalah Jawoto kang ngajelmo, dewa yang menjadi manusia lewat proses yang nggak masuk akal untuk orang sekarang gitu ya, karena dari tubuh cahaya menjadi tubuh fisik gitu ya. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih, kembali ke tadi. Di tanah Nusantara, yang pertama kali menjelma menjadi manusia itu disebut sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Yang dia nanti sekitar 110.000 tahun silam ya, di masa Lemurian, itu hidup sebagai tokoh yang dikenal sebagai Eyang Semar. Jadi buat saya, Eyang Semar ini tokoh historis, inkarnasi dari Sang Hyang Ismoyo Jati. Kok Pak Setio tahu? Ya kan kita friend ya, kita bestie, jadi tahulah. Gini loh ya, saya kan kalau ngomong suka lucu-lucuan gitu kesannya, padahal saya serius. Dan kalau saya ngawur ini, saya pasti akan kena tulah, kena karma buruk ya. Kan nyatanya enggak, ya berarti saya benar dong. Nah, soal Anda nggak bisa membuktikan, itu masalahnya di Anda, bukan di saya. Andanya aja bodoh. Karena gini loh ya, kalau Anda mau menilai seseorang itu gila atau waras, tidak mungkin ada orang yang gila itu kalau setiap ngomong itu nalarnya runtut. Tidak mungkin orang gila itu punya konsistensi dalam setiap proposisi kebenaran yang dia sampaikan. Nah, saya itu kan kalau ngomong nggak pernah inkonsisten, pasti konsisten. Nggak mungkin saya gila dengan kondisi kayak begitu. Ya. Kalau orang gila itu hari ini bilang A, nanti bilang yang berlawanan di waktu berikutnya dan nganggap semuanya benar. Itu konslet namanya. Kalau saya kan nggak pernah begitu. Ya salah, ya benar, ya benar. Konsisten kapanpun juga. Ya. Jadi Anda sebenarnya tidak punya alasan untuk menyatakan bahwa saya gila dan saya ngambek. Apalagi Anda coba lihat wajah saya, masa wajah gini dibilang gila? Gimana sih? Kalau wajah ini dibilang gila, Anda kayak apa? Kan wajah Anda lebih parah dibandingkan saya.
Nah, kembali kepada cerita yang kaitannya dengan ilmu Saso Jenro Hayuningrat. Ya. Jadi, salah satu fase historis di mana ilmu ini diperkenalkan, mulai disebarluaskan, ya sudah lama sekali, 700.000 tahun silam, oleh tokoh yang bernama Resi Wisrawa. Resi Wisrawa ini yang mengajarkan Saso Jenro Hayuningrat kepada banyak orang, dan secara khusus kepada satu tokoh historis lainnya yang kita sebut sebagai Dewi Sukesi. Ya, kalau dalam bahasa kekinian ini mereka ini belajar mengajarnya secara private. Ya. Apa yang sebetulnya diajarkan oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi? Pertama adalah pengenalan tentang realitas manusia. Bahwa manusia itu bukan hanya keberadaan dengan dimensi material. Manusia itu punya aspek imaterial. Bahwa di dalam tubuh ini ada yang namanya jiwa. Bahwa jiwa ini sudah ada sebelum tubuh ini ada. Tubuh ini adalah kendaraan bagi sang jiwa yang sedang belajar dan melaksanakan proses evolusinya di muka bumi ini. Dan ajaran Saso Jenro juga tentang bagaimana di dalam jiwa itu ada esensi ilahi. Ada keberadaan ilahiyah yang menjadi intisarinya yang kita sebut sebagai sang diri sejati. Jadi manusia itu punya tubuh, ada jiwa, ada diri sejati atau esensi ilahi, dan kemudian juga ada yang namanya nyawa, ada yang namanya pikiran. Dan proses hidup manusia di bumi ini adalah kesempatan bagi si jiwa ini untuk berevolusi menuju kesempurnaannya. Nah, Saso Jenro itu menjelaskan supaya menjadi sempurna ini bagaimana caranya. Nah, maka jelas diterangkan apa lakunya. Lakunya tidak lain adalah hening yang seperti kita ajarkan selama ini. Bahwa laku Saso Jenro itu porosnya adalah hening meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Untuk membuat otak kita terhubung dengan rasa sejati. Untuk membuat kita mengerti bahwa di dalam badan ini ada jiwa. Untuk membuat kita mengerti bahwa di relung hati kita ada esensi ilahi, ada sang penuntun agung, ada sang sumber kasih murni. Dan lebih jauh daripada itu adalah lewat hening, lewat keterhubungan dengan esensi ilahi di relung hati ini, setiap jiwa bisa dimurnikan. Kenapa jiwa harus dimurnikan? Ya karena manusia yang punya kebebasan berkehendak bisa memilih antara kebajikan dengan kejahatan. Karena punya dualitas dalam dirinya, itu sering memilih kejahatan. Bagaimana memilih kejahatan? Dengan memilih tunduk kepada egonya yang penuh dengan prasangka dan ilusi. Karena mengikuti ego itulah maka manusia itu bisa jadi penuh dengan watak angkara. Karena penuh dengan watak angkara, maka dia jadi banyak dosa. Dengan watak angkara pula dia kemudian jadi terjerat oleh kuasa kegelapan. Dan karena orang lain juga ada yang punya watak angkara, dimungkinkan kita menjadi korban dari watak angkara mereka, maka muncullah namanya luka batin. Maka manusia menjadi tidak murni karena 5 faktor tadi. Ilusi, watak angkara. Nah, watak angkara ini kalau dalam bahasa Saso Jenro disebut sebagai diu. Makanya diruat, makanya disebut pangruating diu. Ada dosa, ada jeratan kuasa kegelapan, ada namanya luka jiwa. Nah, orang yang telah menuntaskan proses pemurnian jiwanya inilah yang nanti bisa bertransformasi menjadi manusia ilahi, manusia sempurna. Jadi ilmu Saso Jenro itu tentang ini. Nah, hanya manusia yang telah murni jiwanya, maka dia bisa hayuningrat, bisa mengindahkan jagat raya ini. Kenapa kok bisa? Karena dia udah tidak egoistik. Karena dia selalu setia kepada tuntunan Gusti. Karena setiap pikiran, kata-kata dan perbuatannya pasti benar. Kalau orang tidak murni jiwanya nanti mengklaimnya memperbaiki bumi, tapi nanti sebetulnya kejadian adalah merusak bumi. Karena nanti dengan ego dia menjadi manipulatif, menjadi penuh dengan pembenaran atas segala kesalahan dan kejahatan yang dia perbuat. Ya. Nah, itu intisari ilmu Saso Jenro. Mau dibolak-balik kayak apa? Ilmu luhur itu cuma itu intinya.
Nah, Sarsojendu juga mengajarkan bahwa selain kita punya otak, kita punya mata ketiga, kita juga punya namanya rasa sejati. Dengan menggunakan 3 perangkat ini, maka cakrawala kita itu menjadi luas. Kita tidak terbatasi oleh apa yang bisa dijangkau hanya dengan panca indera. Kita bisa menyaksikan realitas lain yang non-material atau non-empirik. Maka dari situ dengan menggunakan yang namanya rasa sejati yang tersambung kepada otak kita, kita bisa menangkap bahwa kita punya jiwa. Bahwa jiwa ini telah hidup di masa lalu, akan tetap hidup walaupun badan ini sudah nggak ada. Dengan rasa sejati pula lah maka kita akan tahu jiwa-jiwa yang pernah hidup sebagai manusia di masa lalu. Bolak-balikin jadi ke situ. Jadi kalau Anda mau tanya gitu ya, bagaimana cara terhubung dengan para jiwa-jiwa ilahi? Tidak ada cara lain kecuali dengan keheningan. Tapi jangan obsesi. Ngotot, saya mau ketemu yang semar, gimana pun caranya, nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah kepasrahan yang total. Anda harus fokus kepada kepatutan dari diri Anda sendiri untuk terhubung kepada para jiwa ilahi itu. Nggak usah dikejar, kalau waktunya ketemu ya pasti ketemu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekarang kita agak belok kepada sejarah. Ya. Sudah jelas bahwa di sini Resi Wisrawa difitnah, Dewi Sukesi difitnah, anaknya juga difitnah. Rahwana ini kan dikatakan sebagai simbol angkara murka. Padahal kenyataannya adalah bapaknya adalah seorang avatar, anaknya juga avatar. Jadi Rahwana ini adalah sosok inkarnasi dari para jiwa ilahi sebelumnya. Dan bentuk Rahwana yang asli itu nggak raksasa kayak begitu, gagah itu loh, manusia seperti kita. Ya kalau dibilang gagah kayak saya, kayaknya ya nggak gitu-gitu juga, karena badannya dia lebih gede lah gitu. Tapi kan saya gagah juga kalau begini kan. Ya dibandingkan 10 tahun lalu jelas gagah sekarang lah ya. Kenapa kok digambarkan bentuknya raksasa? Gini. Ada satu ilmu ya, yang ini juga nanti bisa dimiliki oleh avatar berikutnya. Avatar selanjutnya di masa-masa yang berbeda. Di antara yang punya ilmu ini adalah Sri Krishna. Ya. Dalam bahasa pewayangan ini namanya Ngelmu Triwikromo. Jadi, mentransformasi badan eteriknya atau tubuh halusnya menjadi besar, menjadi raksasa. Yang ini dilakukan ketika memang dibutuhkan untuk melebur keangkara murkaan, bermula dari melebur di level energi. Tapi ini tidak dilakukan pada level fisik. Kalau di level fisik ya rumahnya jebol. Nah, kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya juga bisa melakukan itu. Sekali lagi tidak pada level fisik. Kalau Anda punya mata batin yang tajam, saya bisa buktikan kepada Anda bahwa saya bisa meraksasa. Ya. Kalau itu dibutuhkan untuk sebuah tindakan peleburan kepada yang disebut sebagai diu atau keangkara murkaan. Itu yang dilakukan oleh Rahwana. Karena sebagai seorang kesatria, maka dia itu berperan di 2 level. Di level material dan di level imaterial. Kalau di level imaterial itu, ya dia memang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan para witch, melawan para penyihir, melawan para dukun politik yang kayak gitu-gitu, dan itu kan di level energi berperangnya. Triwikromo itu membuat kita itu bisa membasarkan badan kita supaya semua makhluk alam bawah yang nakal ini kan tinggal di gitu loh. Kalau kita ukuran sepadan kan tonjok-tonjokan. Loh kalau kita udah gede kan gitu loh, ngerti nggak? Itu fakta. Nah, Rahwana itu bisa melakukan itu, saya juga bisa. Makanya jangan nakal sama saya gigit nanti kamu. Tak elek kamu. Nah, kalau dalam Cita Robot jadi Gaban. Itu tuh Triwikromo. Transformer. Loh, itu Cita kan fiksi zaman sekarang, tapi di masa lalu dalam dunia energi itu bisa. Saya udah bisa ilmu ini sejak 2019, jangan macam-macam. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, tapi bukan ini yang penting. Saya cuma menjadikan ini sebagai sebuah penanda Anda, agar Anda ingat bahwa ada seungkapan dari saya yang lucu, tapi ini nanti membuat Anda ingat bahwa Rahwana itu bukan penjahat. Sekali lagi, Rahwana itu seorang avatar. Dia adalah avatar yang difitnah. Sama persis dengan Ken Arok yang difitnah. Sama persis dengan fitnah kepada Prabu Airlangga dan calon Arang, dan seterusnya.
Nah, saya bisa katakan begini, Rahwana dengan Sinta ini nggak ada culik-menculik. Memang Sinta ini adalah divine lover-nya Rahwana. Sama persis dengan Dewi Sukesi ini adalah divine lover-nya Resi Wisrawa. Kalau mau tahu divine lover kayak apa, itu baca di buku Tantra Yoga yang saya tulis di bab yang terakhir. Ini tentang dua orang yang memang sudah punya ikatan sejak masa yang sangat lama. Jadi mereka ini memang secara jiwanya itu sudah sering bersama-sama di berbagai lintasan kehidupan. Dan selalu dipertemukan kembali untuk membangun apa yang disebut sebagai percintaan yang agung. Bukan percintaan yang ecek-ecek kayak yang biasa sampean-sampean semuanya lakukan. Bukan percintaan yang penuh dengan kecemburuan, ya, yang penuh dengan berantem gak mutu, bukan begitu. Ini percintaan yang agung di mana kekuatan kosmik maskulin disatukan dengan kekuatan kosmik yang feminin. Makanya nanti dalam Tantra maupun Sastra Jendro itu bahas tentang lingga yoni. Jadi penyatuan antara yang maskulin dengan feminin ini nanti ada pada tataran emosi, ada pada tataran fisik. Tataran emosi maka terjadilah disebut sebagai percintaan yang agung. Pada tataran fisik terjadilah apa yang disebut sebagai persenggamaan yang suci. Penyatuan antara lingga dan yoni. Yang itu menjadi dasar dari terjadinya satu ledakan agung yang itu menyelaraskan pada level mikrokosmos maupun makrokosmos. Tapi itu tidak akan bisa dilakukan kalau orang tidak dalam kemurnian jiwa. Otak-otak yang kotor nggak bisa lah kayak begitu. Pak Tono belum bisa, Mas Rio apalagi, ya. Pak Jumadi belum. Apalagi Pak Jumadi kelasnya level siluman kan kemarin kan masih jauh lah. Ya kalau pakai pendekatan kuantitatif kan kita sudah ngomong. Untuk bisa di situ itu Anda minimal konsisten, stabil di LOC 700. Lawang Anda stabil di 200 saja susah. Ngarang aja mau naik-naik yang lebih tinggi. Nah makanya, khusus buat Anda para pemula, nggak usah loncat ke bab terakhir ini. Nggak usah nyari-nyari twin flame, nggak usah nyari-nyari divine lover kejauhan. Anda itu, PR-nya sekarang, itu bab 1. Bab 1 itu mengerti tentang cara hening yang benar, mengerti cara memurnikan jiwa yang benar. Itu dulu, nggak usah kejauhan. Nah banyak orang itu belajar ke saya meloncat, Pak, gimana kalau langsung loncat ke bab 12, Pak? Enak aja saudara, sembarangan, kagak bisa. Jadi harus tertib ya. Jadi Anda harus mulai semuanya dengan pemurnian jiwa secara paripurna. Nah saya kembali kepada Rahwana. Sebagaimana para avatar lainnya, tugas dia adalah Hayuningrat Pangruating Diyu. Tugasnya itu memperindah jagat raya ini dalam konteks kehidupan di bumi berarti menciptakan bumi surgawi. Menyelamatkan peradaban. Peradaban dihancurkan oleh kekuasaan yang destruktif. Itu yang dilawan oleh seorang avatar seperti Rahwana. Maka yang dilawan Rahwana di masa itu sebetulnya mirip dengan Desado di masa sekarang. Yang dilawan Rahwana di masa itu adalah apa yang disebut sebagai kekuatan neoliberal di masa sekarang. Makanya nanti akan lucu. Yang dulu menjadi lawannya Rahwana, sekarang menjadi dewa kekayaan. Namanya Kuwera. Lucu kan? Rahwananya dianggap sebagai penjahat, lawannya Rahwana dijadikan dewa. Malah kebalik. Makanya ada STE Kuwera. Karena pengen jadi orang kaya semua. Zaman dulu sebetulnya secara geologis sangat diniscayakan antara benua Asia dengan Nusantara ini menyatu. Maka India dengan Nusantara dulu tidak terpisahkan oleh lautan. Gitu. Sehingga sebetulnya kita kemudian kayak punya twin culture gitu loh. Sana ada, sini ada. Itu sebetulnya mana yang benar? Ya semuanya benar, nggak ada yang salah. Jangan bayangkan zaman dulu itu kuno, nggak mesti. Kalau Anda mau cerdas mencermati, banyak temuan-temuan dari masa lalu itu membuat kita bingung karena ini kayak teknologi canggih. Kita nggak membayangkan bagaimana caranya itu bisa terjadi. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Sekarang kita bicara tentang candi aja yang bergernya kita bisa lihat. Ya. Candi Borobudur itu konon katanya kan secara saintifik diakui. Ada di abad 7, di abad 8. Coba Anda bayangkan di abad itu bagaimana caranya motong batu. Bagaimana batu-batu besar itu dibuat ya menjadi bentuk-bentuk kubus dan seterusnya. Motong batu itu pakai apa? Emang bisa pakai gergaji? Ngangkat batu itu emang bisa disulap. Kenapa nggak ada bayangkan bahwa pada masa itu sebetulnya sudah ada teknologi. Ada teknologi yang berbasiskan listrik sehingga bisa motong batu.
ada teknologi semacam ekskavator yang bisa mengangkat benda-benda berat. Jadi Anda jangan ngayal bahwa itu buatan jin. Kalau jin bisa buat begitu, suruh jinnya bikin pos kamling sekarang kalau bisa. Kumpulkan semua jin yang paling sakti di muka bumi ini, suruh bikin pos kamling kalau bisa. Nggak bisa, yang bisa bikin gitu tuh manusia atau sebangsa manusia. Otak dipakai. Jadi kita ini jangan merasa makhluk yang sudah punya teknologi tinggi sendirian. Enggak, di masa lalu itu sudah ada teknologi tinggi itu. Dan itu bisa ditarik mundur sampai ke belakang, apalagi sampai ke era yang disebut sebagai Atlantik, Lemurian gitu. Jadi jangan nganggap leluhur kita itu goblok, enggak lah. Jangan membayangkan leluhur kita itu kayak Neanderthal gitu loh, hidup di gua, itu enggak lah. Leluhur kita itu bukan Pithecanthropus erectus, itu mungkin leluhurnya siapa nggak tahu lah, bukan saya lah yang pasti. Saya leluhurnya. Kembali kepada Sasa Jendra, maka ini ilmu yang harus dipelajari agar kita bisa mengalami kebangkitan spiritual secara kolektif. Agar bermunculan para kesatria ilahi. Agar ada beberapa orang kemudian bertransformasi menjadi avatar. Agar kemudian mereka ini sebagai sebuah kesatuan bisa menjalankan apa yang disebut sebagai mekanisme Hayuningrat Pangruating Diu. Kita menyelamatkan peradaban dengan melebur keangkaran murkaan yang sudah melembaga menjadi banyak hal. Kalau dikontekstualkan sekarang ini, kan keangkaran murkaan ada di mana-mana. Bisa mengejawantah menjadi partai politik, bisa menyusul lewat pemerintahan, bisa menjadi lembaga internasional, bisa menjadi multinational corporation, bisa macam-macam, bisa menjadi media. Ini yang kita hadapi sekarang. Nah, ini hanya akan bisa diatasi kalau ada orang-orang yang punya hati yang murni, yang bisa menciptakan keajaiban dengan kemurnian hatinya itu. Nah, makanya silahkan. Nah, Rama itu sebetulnya tidak pernah berantem dengan Rahwana. Tadi saya sudah bilang bahwa musuhnya Rahwana itu adalah Kuwera, bukan Rama. Rama ini juga sesama avatar, cuma beda saja jiwa ilahi yang menjadi pangkal keberadaannya. Hanuman juga bukan monyet bentuknya. Ya aslinya manusia, kenapa disebut sebagai monyet putih? Karena simbol dari orang yang dia betul-betul telah bisa membereskan atau mengatasi mangkai mainnya. Karena dia bisa betul-betul menikmati momen kekinian, maka dia menjadi putih, menjadi jiwa yang murni gitu loh. Jadi bentuknya bukan monyet. Rama memilih hidup sendiri. Ada pertanyaan, kalau Sinta adalah divine lovernya Rahwana tuh sama siapa? Rama memilih hidup sendiri, dia bahagia dalam kesendiriannya. Ini serius, daripada terjebak dalam drama percintaan yang nggak mutu, mendingan sendirilah. Wah, Jojo Bau di Cina, kayaknya ini leluhurnya Mas Komeng. Jadi aduh, coba ya kalau Anda punya nalar sehat, kemudian baca buku Ramayana, itu banyak yang lucu. Di satu sisi, buku Ramayana itu menjelaskan bahwa Rama ini seorang avatar. Tapi nanti ada peristiwa-peristiwa lucu. Ya, misalnya di masa-masa akhir cerita, ketika Sinta akhirnya pulang, sudah terbebaskan dari Rahwana, diceritakan bahwa Rama ini menuntut pembuktian bahwa Sinta masih murni. Masa avatar nanya begitu, nggak bisa merem aja kan, mestinya tahu, ngapain pakai nanya-nanya. Oh iya kan, ini jadi avatar atau orang bego sih? Jadi cerita itu nggak pernah logis, itu nggak pernah konsisten. Lawang saya aja kan tahu kan Anda kayak apa gitu ya, masa Rama yang dulu sakti juga nggak tahu, gimana sih? Ya, kita harus kembali kepada metodologi untuk menemukan kebenaran yang sejati. Makanya Anda jangan hanya mengandalkan rasionalitas empirik, hanya mengandalkan otak dengan panca indera, nggak bisa. Anda harus juga menggunakan yang namanya rasa sejati. Ya, begitu. Oke? Baiklah, saudara dan saudari, kita cek apakah ada pertanyaan yang asik ya. Sebagian sudah saya jawab barusan ya. Nah, ini yang Pak Eko Sudaryanto ya. Soal bagaimana jiwa bisa terhubung dengan tokoh-tokoh yang telah ada di dimensi berbeda atau yang disebut sebagai jiwa ilahi, itu bab 9. Nanti belakangan. Bab 1-nya aja ada belum lulus kok. Anda harus bisa dulu betul-betul hening dengan kualitas yang baik. Itu dulu, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Oke? Apakah kedatangan Belanda, Islam di Indonesia mengubah pandangan orang Jawa tentang Sasa Jendra? Saya belum risetnya dengan
detail sebetulnya siapa pelakunya. Saya lebih sederhana untuk mengatakan bahwa ini adalah memang by design, tapi oleh apa yang saya sebut sebagai the shadow. Ya, soal aktor di lapangannya bisa siapa aja lah gitu. Nah, memang sejak Majapahit runtuh abad 15 ke sini, degradasi ajaran Jawa ini luar biasa. Jadi kalau sekarang itu orang misalnya klik di Google ajaran Jawa, spiritual Jawa, itu pasti isinya kacau balau. Ya, pasti tawaran-tawaran yang lucu-lucu. Tawaran untuk mendapatkan khodam Eyang Semar, khodam Eyang Lawu. Gila apa orang-orang tuh? Enggak begitu, saudara dan saudari. Maka saya betul-betul membongkar itu semua di buku yang terbaru ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya segera diterbitkan. Anda baca deh, nanti baru kita diskusi ya. Banyak sekali hal yang memang itu dikacau balaukan sehingga kita ini jadi tidak bangga sebagai bangsa Nusantara dan orang Jawa ya. Pokoknya yang mengkacau balaukan itu adalah the shadow tadi ya, yang kalau sekarang kita sebutnya sebagai New World Order dan lain-lain itulah ya. Dan itu berlaku pada semua ajaran, jadi semuanya jadi dikacau. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda pertama-tama harus memastikan dulu Anda memilih yang mana ketika menilai sebuah cita itu sebagai sebuah cita simbolik atau cita historis. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang Anda baca ini sebagai cita historis, maka Anda harus punya nalar yang benar. Ya. Misalnya ada pertanyaan ini, apakah karena di dalam cita Bharatayuda itu anaknya Betara Surya. Jadi kan ibunya namanya Dewi Kunti. Nah, ketika melahirkan anak-anak gitu ya, itu kan tadinya suaminya namanya Pandu Dewanata. Lahirlah yang namanya Yudhistira, yang namanya Bima, yang namanya Arjuna. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar karena ini adalah anaknya dari Kunti yang menikah dengan Betara Surya? Ini beda dimensi, saudara. Betara Surya itu Betara. Betara itu dewa. Dewa itu nggak punya sperma. Sementara Dewi Kunti ini manusia. Ya. Jadi tidak mungkin ada persenggamaan yang itu kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai zigot yang nanti bisa jadi anak. Pokoknya ini nanti jadi lucu kalau Anda selami lebih jauh ya. Karena di cita-cita wayang itu nggak bisa memilah-milah tentang realitas yang diciptakan, campur aduk lah. Manusia nanti bisa ngoncrok ke kayangan, nanti di kayangan dewa-dewanya ngambek, itu udah pokoknya ngaco lah kayak begitu tuh. Nah kalau itunya aja ngaco, yang lain udah nggak usah dipikir lah. Sekarang fokus Anda nggak usah tanya detail-detail kayak begitu. Fokus Anda adalah memastikan Anda bisa mendayagunakan rasa sejati. Nanti kalau itu sudah Anda bisa lakukan, otak Anda nyambung dengan rasa sejati, Anda bisa memilah-milih sendiri mana yang benar, mana yang salah. Karena semuanya kebanyakan lucu. Saya mau ceritakan. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi ada yang namanya hierarki eksistensi. Ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan. Tuhan saja sebagai sumber kehidupan itu bisa mengejawantahkan dirinya sehingga ada hierarkinya di dalam diri kita. Dia bisa mempribadi sebagai diri sejati. Nah, makhluk-makhluk yang bersumber dari Tuhan ini juga ada hierarkinya sendiri. Yang paling tinggi kita sebutnya sebagai divine existence, ya, divine reality, keberadaan ilahi. Nah, nanti ada di bawahnya lagi jiwa-jiwa ilahi dengan banyak kategori. Ada dewa-dewi, ya, ada malaikat dan macam-macam. Nanti baru ada manusia yang kesadarannya berbeda-beda. Nah, sebetulnya masing-masing ini bisa saling terhubung. Kuncinya apa? Hening. Kalau hening Anda benar, Anda akan terhubung dengan semuanya. Nggak usah baca manta manggil-manggil ya. Nggak usah baca manta manggil misalnya Dewa Siwa gitu ya. Nggak usah juga, santai aja. Hening yang benar itu akan membuat Anda terhubung kepada siapapun yang selaras. Tapi kalau Anda baca manta dengan obsesi, nanti yang masuk itu dari yang alam bawah, yang nyamar menjadi makhluk-makhluk alam atas. Makanya buat teman-teman yang suka cerita, saya ketemu ini, ketemu itu, udah belgedes lah. Kalau kualitas hening Anda di bawah 1%, udah ngayal sudah. Kalau nggak ngayal berarti Anda terjebak sama ilusi tadi yang diciptakan oleh makhluk alam bawah yang menyamar. Ya, pokoknya umur jiwa kita tuh tua sekali, sekalipun di antara kita itu bisa beda-beda. Karena kita bisa ratusan kali, bisa ribuan kali reinkarnasi. Ya. Ini nanyanya, aduh ya lucu-lucuan ya. Selain bumi, apakah ada planet lain yang memiliki kehidupan mirip di bumi? Ada, cari sendiri tapi. Loh iya kan?
pakai logika saja ya. Planet bumi ini ada di dalam naungan galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan di galaksi Bima Sakti ini ada miliaran planet dan bintang. Daya mosok yang ada kehidupannya cuma sebiji di bumi ini kan gak mungkin juga. Belum lagi nanti di galaksi yang berbeda, Andromeda dan teman-temannya. Belum lagi di universe yang berbeda. Jadi jangan ngayal bahwa kehidupan itu hanya ada di bumi, nggak mungkin. Ya. Bagaimana Anda bisa menyelami sejarah masa silam dengan benar? Intinya adalah pada kondisi Anda murni, tidak ada bias, Anda bisa mendayagunakan rasa sejati terhubung dengan otak. Ya kalau mau dibuat syarat, paling nggak Anda LOC 500 stabil lah ya. Baru Anda punya otoritas untuk menjangkau masa lalu dengan rasa sejati Anda. Kalau belum, jangan ngayal. Tadi saya sudah bahas soal kuwera, kan ini soal kebolak-balik. Soal bagaimana yang agung dianggap sebagai penjahat, yang jahat dianggap sebagai yang agung. Udah bolak-balik kayak begitu aja. Nah, Anda akan tahu kalau betul-betul bisa menggunakan rasa sejati. Anda akan bisa melihat kenyataan sesungguhnya. Yang disebut dewa itu benar dewa atau bukan. Ya, akan ketahuan kok. Tapi sekali lagi, untuk menjangkau meneliti yang kayak begini ini, jangan sembrono ya. Syarat Anda punya otoritas kalau mengikuti ilmu saya itu LOC stabil 500, baru boleh silakan Anda menjelajah. Ini lebih ringan lah syaratnya dibandingkan tadi nyari divine lover ya. Ini Nur Rahman ini kalau nanya tuh ya usilnya setengah mati ya. Kalau avatar zaman bahula namain ilmunya Stasio Jendro, Tanta Yoga. Lantas ilmu Mas Gus sekarang dinamain apa? Yang pastikan saya kan membahas semua yang tadi disebutkan. Ya kalau ilmu saya dasarnya sama aja kan. Mau disebut ilmu apa ya gampang lah. Kita sebut aja ilmu hening, udah selesai. Ini bukunya. Nah ini aja dah. Udah beli belum? Apakah benar Eyang Semar itu dalamnya di Gunung Lawu? Gini saudara dan saudari, Eyang Semar ini bukan manusia. Eyang Semar ini sosok makhluk cahaya, sosok betara, sosok dewa, sang hyang. Maka tidak punya rumah seperti manusia seperti kita, tidak punya istana seperti manusia yang punya kekuasaan politik ya. Jadi dia ada dimensi yang luhur. Gitu. Jadi jangan bayangkan dia kayak manusia yang terikat oleh koordinat ruang dan waktu. Tetapi memang ada beberapa tempat yang dianggap sebagai simpul, sebagai mandala, sebagai portal untuk terhubung dengannya. Ada beberapa yang saya bisa sebutkan ya, yang ini dipercaya sama banyak orang dan dikunjungi banyak orang. Gunung Tidar di Magelang, di Cilacap juga ada. Kemudian nanti di Ponorogo ada. Di berbagai gunung ada. Tapi bukan berarti rumahnya di sana. Tetapi kalau Anda datang ke tempat-tempat itu dengan hati yang tidak murni, dengan ilusi dalam pikiran Anda pasti nyasar, ketemunya masih demit. Mendingan Anda santai-santai di rumah, dengan jiwa yang murni, Anda bisa terhubung dengan siapa saja yang memang jiwa ilahi. Oke, ini ada yang bertanya, apa itu alam penantian? Manusia yang bersiap untuk reinkarnasi, termasuk reinkarnasi atau lahir kembali di bumi, itu tinggalnya menunggunya di alam penantian itu yang dalam struktur 31 dimensi itu sebutnya dimensi 6 ya. Jadi kalau Anda itu belum tercerahkan tapi cukup baik hatinya, LOC 300-an itu bisa langsung masuk ke alam penantian. Kalau enggak, Anda di bawah LOC 300, misalnya 200, 150, Anda menjadi penghuni alam yang lebih rendah, dimensi 4, kita nyebutnya alam arwah gentayangan. Nah yang begini nanti untuk reinkarnasi terus naik dulu ke alam penantian, gitu ceritanya. Apakah dimungkinkan suatu saat ada perangkat fisik teknologi untuk membuat LOC Dilia? Mungkin aja, saya nggak tahu lah, kelamaan nunggu itulah. Saya udah punya teknologi sendiri dan saya bisa ajarkan supaya Anda punya teknologi itu juga. Saya belum tahu kayak apa teknologi yang kayak gitu ya. Apakah hubungan antara cinta dan hawa adalah kemelekatan? Kemelekatan tuh Anda, Gus Turiki, ngawur aja kamu tuh. Anda nggak dengerin ya? Cinta dan rahwana itu divine lover, yang cintanya murni, cinta romantiknya itu dasarnya kesadaran murni, dasarnya kasih murni, tidak ada kemelekatan di situ. Kemelekatan tuh apa ya? Kayak Anda itu. Di satu sisi tentunya retret, tapi nggak bisa nanti si saya sendiri nggak ada yang nemenin, itu kemelekatan namanya. Kesatria sejati itu setia pada Gusti.
kemelekatan itu adalah sebentuk ikatan emosional yang membuat kita tidak setia pada Gusti dengan alasan macam-macam. Jelas. Jadi, orang dengan kasih murni, dengan cinta romantik yang paling murni, dia punya tanggung jawab, punya rasa sayang yang luar biasa. Dia akan memastikan pasangannya itu terlindungi, terayomi, terpenuhi segala kebutuhannya. Tapi pada saat sama, tidak ada kemelekatan. Jadi, di satu sisi menunaikan tanggung jawab yang sempurna, tapi sisi lain tidak ada kemelekatan kepada pasangannya itu. Sehingga ketika misalnya dia harus menjalankan sebuah perintah semesta, pasangan tidak akan bisa menghalangi. Apalagi kalau divine lover, pasti dia mendukung. Nah, orang melekat itu dipintah Gusti kemana, dia lebih milih untuk mengikuti pasangannya yang berbeda dengan yang diperintah oleh Gusti. Itu namanya kemelekatan, ya. Kan sederhana sekali. Oke? Waduh, ini lagi usulannya ini. Ini bakal laris nih kalau dipakai ini. Gimana kalau ilmunya Mas Guru disebut sebagai silent charm, pesona keheningan? Waduh. Ayah-ayah wae. Geli, kata Mbak Ai, geli. Aduh. Ilmu saya ilmu keheningan dah titik ya. Jangan di branding yang lucu-lucu ah. Mas Guru mau tanya, apakah intensitas pengejauhan tahan para dewa avatar ke bumi pada masa lalu dengan sekarang sama? Apa yang disebut intensitas itu? Kalau kualitas, gini. Dia akan menyesuaikan dengan tantangan zamannya. Semakin tantangannya kompleks, maka softwarenya, keilmuannya akan makin keren. Sesuai dengan tantangan dihadapi. Jadi jangan dianggap bahwa kalau yang lahir di masa kini pasti kalah sakti dibandingkan yang di masa lalu. Enggak juga. Pencapaian yang lahir sekarang bisa lebih tinggi karena tantangannya lebih berat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam acara kita hari ini. Ini ada yang meminta ya soal recording dari acara-acara seperti ini. Ya memang masuk akal permintaannya karena kadang-kadang tidak bisa nempel kalau cuma sekali dengar ya. Sebetulnya kita ini tidak punya masalah dengan hak cipta ketika kita sedang bikin acara sendirian gitu ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bukan pertimbangan egoistik sebetulnya. Jadi kenapa tidak kita bagikan linknya, tidak kita bagikan videonya? Karena pada akhirnya semua yang ada di sini itu nanti muncul di YouTube, tinggal dibaca aja di situ, tinggal dilihat di situ. Nah, paling tinggal memang teman-teman yang ada di dapur konten lebih cepat aja ininya supaya siklusnya nggak kelamaan gitu. Ya, gitu sih sebetulnya. Enggak, ini PM. Oh, kalau yang tadi saya ini yang di PM. Jadi apa tandanya kalau sudah hening yang benar? Begini. Kalau Anda sebagai pembelajar, tentu saja sulit untuk menentukan apakah Anda heningnya sudah benar atau belum. Ini case yang terjadi di murid-murid Saudara Matahari. Merasa dia sudah hening benar karena punya sensasi begini dan begitu. Begitu tanya sama saya, tanya sama para pamomong di Saudara Matahari, dikatakan Anda belum hening, kualitas hening Anda masih rendah, cuma 1%, apalagi ada juga yang 0,5% ke bawah ya, gitu. Oke. Itu makanya jarang yang bisa berhasil dalam pelajaran spiritual kalau tidak dibimbing oleh guru yang betul-betul maestro atau pakar ya. Karena kalau tandanya saya sebutkan itu bisa dimanipulasi. Misal tandanya adalah damai sekali. Anda itu bisa kualitas heningnya 0,1% tapi merasa damai. Gimana coba? Paling gampang adalah Anda tanya kepada orang yang memang Anda percaya sebagai guru. Kalau Anda belajar sama saya, jelas setiap nanti Anda praktek hening gitu ya. Apalagi misalnya Anda ikut webinar kayak begini, nanti ada evaluasi kualitas hening Anda seperti apa. Dari situ Anda tahu misalnya 5%, oh berarti Anda baru sampai ke fase relax. Anda 10% kualitas heningnya, oh berarti Anda mulai semakin hening mendalam. Apalagi kalau 30% dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau disebutkan tanda-tandanya sekali lagi, itu beresiko karena bisa dimanipulasi. Misalnya tandanya bahagia, lah Anda itu bisa ngayalin bahagia, padahal Anda ngayal. Gimana coba? Nanti Anda bisa merasa hening padahal tidak hening, kan kacau. Makanya sekali lagi, lebih baik Anda tanya kepada pembimbing Anda yang Anda punya trust kepadanya ya. Kalau di PM jelas, jadi supaya anak-anak ini nggak pada ngayal, nggak pada merasa bisa hening padahal kagak
Nah, saya kasih tahu di beberapa grup kita punya beberapa teman yang mulai bertransformasi, yang tadinya bandelnya setengah mati ini udah mulai lebih lunak, lebih lentur, bisa menerima kebenaran yang disampaikan kepada teman-teman semua. Ya, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mulai tidak bandel. Ya, selamat bertumbuh terus. Minggu yang lalu tidak ada ini ya, tidak ada penilaian LOC karena saya fokus kepada ikut pamomong. Nah, minggu yang sekarang ada. Nanti akan saya berikan informasi kepada semua yang ikut webinar ini, LOC Anda masing-masing, ya gitu. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan pada teman-teman semua. Selamat belajar terus, selamat belajar keheningan yang benar. Saya memberkati Anda semua, saya melimpahkan kasih murni saya pada Anda semua. Sampai jumpa di agenda berikutnya di minggu depan. Jadi kita memang mengagendakan setiap minggu sebelum retret kita di tanggal 24 dan 26 November itu, kita akan tiap minggu bertemu lewat webinar dulu, pembekalan secara teoritik dulu ya. Sebelum nanti kita ketemu secara fisik di tanggal 24 dan 26. Nah, buat Anda yang memang tergerak untuk datang, datanglah. Ya, nggak usah keruwetan mikir ya. Bahkan buat yang betul-betul tidak punya uang, silahkan Anda mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa. Kita fair banget kok. Nanti kita akan tahu Anda memang layak dibantu apa tidak secara finansial. Kalau layak, kita bantu. Ya, gitu loh. Jadi, sebetulnya nggak ada alasan kalau Anda memang betul-betul mau belajar bersama persaudaraan matahari. Ya, gitu. Oke? Jadi, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai jumpa.